2 minggu lalu saya beritahukan kepada saudara tentang, saya bawa saudara, saya ajak saudara untuk masuk ke dalam kehidupan saat dimana Tuhan Yesus hidup. Sesuatu yang saya pelajari beberapa waktu belakangan ini, bahwa pada zaman itu kitab Taurat begitu sangat sentral dalam kehidupan setiap orang yang ada di situ. Kitab Taurat merupakan suatu kitab pegangan kehidupan di mana semua orang tahu bahwa untuk mereka menjadi sukses, untuk mereka menjadi bahagia, mereka harus berpegang pada firman Tuhan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya dari sejak kecil mereka mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka adalah anak-anak yang cinta akan Taurat Tuhan. Sehingga saya jelaskan kepada saudara bahwa ada 3 macam jenis pendidikan pada zaman itu, dimulai dari umur 6 tahun kira-kira sampai umur 10 tahun. Di situ seorang anak masuk ke dalam tingkat pendidikan di sinagoga lokal yang namanya adalah Beth Sefer. Di Beth Sefer mereka diajar oleh rabi lokal. By the way, rabi adalah jabatan yang paling prestigious, jabatan yang paling tinggi, jabatan yang paling terhormat di saat itu, karena seorang rabi adalah seseorang yang memimpin jemaat, yang orang memimpin masyarakat sekitarnya untuk bisa mengenal petunjuk Tuhan. Jadi di Beth Sefer seorang anak kecil dari usia 6 tahun mereka diajar untuk menghafal kitab Taurat. Saudara tahu kitab Taurat adalah 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, dan mereka diajar untuk menghafal itu di luar kepala kitab Taurat. Nah, begitu mereka selesai dalam Beth Sefer, kira-kira umur mereka 10 tahun, kalau mereka adalah murid yang baik atau yang terbaik, mereka bisa melanjutkan pada pendidikan yang berikutnya yang disebut dengan Beth Talmud. Di Beth Talmud mereka belajar bukan hanya sekedar menghafal kitab Taurat, karena mereka sudah hafal kitab Taurat di Beth Sefer dan mereka sudah menghafalnya di luar kepala dan mereka merupakan murid yang terbaik. Mereka kemudian naik ke Beth Talmud. Di Beth Talmud mereka belajar sisa daripada seluruh Perjanjian Lama. Jadi pada akhir daripada Beth Talmud mereka sudah di-expect untuk bisa hafal semua kitab dari depan sampai belakang dari kitab Perjanjian Lama. Dan cara mereka belajar, saya beritahukan kepada saudara 2 minggu yang lalu, cara mereka belajar lain daripada cara kita belajar. Cara kita belajar adalah kita dalam ruang kelas, seorang guru akan memberikan kepada kita informasi, kita diharap untuk menelan informasi tersebut, dan suatu hari nanti dia akan kembali bertanya kepada kita dalam bentuk ujian atau dalam bentuk ulangan, dan pada saat dia bertanya diharapkan kita bisa melemparkan ulang atau mengembalikan informasi yang pernah diberikan kepada kita beberapa waktu yang lalu. Tetapi cara orang Yahudi belajar bukan seperti itu. Cara mereka belajar adalah mereka diberi informasi, kemudian mereka diharap untuk supaya mereka bisa memproses informasi tersebut dan kemudian mengembalikannya dalam bentuk yang lain untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang dimaksud. Mereka bukan hanya sekedar hafal. Ada begitu banyak di antara kita yang hafal pelajaran, tetapi begitu selesai ulangan kita udah nggak tahu lagi. Betul nggak? Karena kita cuma disuruh untuk menahan sebentar saja. Begitu ulangan kita sudah lepaskan, kemudian kita nggak tahu lagi apa itu. Tapi bukan demikian dengan mereka. Mereka diajar untuk memprosesnya dan mengembalikannya dalam bentuk yang lain. Sehingga kalau seorang rabi bertanya kepada muridnya, "Hei nak, 2 tambah 2 berapa?" Dia nggak jawab 4. Kalau menandakan bahwa dia mengerti, menandakan bahwa dia bisa memproses itu, maka dia akan mungkin bertanya kembali kepada rabinya dan berkata, "Kalau gitu 16 dibagi 4 berapa?" Menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar tahu permasalahan, tapi mereka bisa memprosesnya dan mereka bisa mengembalikannya dalam bentuk yang lain. Itu sebabnya kenapa saudara lihat pada waktu Yesus hilang tidak bersama dengan orang tuanya, kira-kira umurnya berapa? 12 tahun. Pada saat itu dia kira-kira dia sudah ada di Beth Talmud, dan waktu diketemukan kembali Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah, sedang bertanya jawab dengan ahli Taurat 3 hari lamanya. Dan semua orang bingung akan semua pengetahuan yang dia punya. Karena hanya the best of the best yang bisa masuk ke Beth Talmud. Bisa mengerti yang saya maksud. Dan itulah yang terjadi sehingga kita sering baca di Alkitab kenapa
Kita nggak pernah bisa ngerti, saya juga nggak pernah bisa ngerti sampai saya kemudian tahu ini. Kenapa Tuhan Yesus begitu dia ditanya, dia nggak menjawab tapi dia balik tanya. Betul apa tidak? Kalau saudara baca Alkitab, saudara bingung kenapa ini orang ditanya, bukannya dia jawab tapi dia balik tanya. Dan itulah rupanya cara mereka untuk belajar menguasai keadaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau saudara the best of the best of the best, begitu saudara sudah selesai dari Bet Talmud, saudara bisa masuk ke namanya Bet Midrash. Di situ umur 14 tahun ke atas. Di Bet Midrash saudara belajar untuk kemudian ikut seorang rabi yang punya otoritas, rabi yang sangat terkenal. Tujuannya adalah supaya saudara bisa menjadi murid daripada rabi itu. Dan ingat, rabi adalah jabatan yang paling prestisius, jabatan yang paling terhormat, sehingga kalau saudara jadi murid daripada rabi itu, merupakan kebanggaan tersendiri buat saudara untuk bisa menjadi murid daripada rabi itu. Tetapi rabi juga nggak sembarangan terima murid, karena setiap rabi punya interpretasi sendiri tentang Taurat, tentang teks. Interpretasi rabi tentang teks itulah yang disebut dengan kuk. Interpretasi dia tentang teks itulah, tentang Taurat Tuhan, itulah yang disebut dengan kuk. Dan seorang rabi, kalau dia mau angkat seorang murid, dia harus pastikan bahwa muridnya adalah murid yang bisa memakai kuknya dia, memakai interpretasi dia. Dia harus yakinkan bahwa murid ini merupakan murid yang punya potensi untuk bisa memikul kuknya dan memberitakan interpretasi sang rabi kemana-mana. Jadi sang rabi playing hard to get. Dia tidak mau terima sembarangan orang. Dia hanya mau terima, dia tes orang ini. Dan cara ngetesnya juga luar biasa susahnya. Hanya untuk membuktikan bahwa orang ini layak apa tidak untuk jadi muridku. Karena hanya yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik yang hanya bisa jadi muridku. Dan seorang murid harus meninggalkan ayah dan ibunya dan teman-temannya dan semua yang dia punya untuk ikut kemana rabi pergi. Sampai di sini semua mengerti? Seorang murid disebut talmid. Saudara, kalau ternyata menurut rabi calon murid ini tidak mempunyai potensi, kamu bagus, tapi kamu kurang qualified untuk jadi muridku, maka rabi itu akan berkata, pulanglah nak, bantu bapakmu, narik becak kek, jual bakmi kek, jadi nelayan kek, terserah pokoknya. You know what, you are okay, tapi you are not good enough. Kamu gak cukup baik untuk memikul kuk saya, silahkan pergi. Tetapi kalau seorang rabi yang punya otoritas kemudian melihat bahwa orang ini ternyata punya potensi untuk memikul kuk dia, untuk bisa menyebarkan interpretasi dia kemana-mana, maka seorang rabi akan berkata demikian, mari, ikutlah aku. Pada saat semua rabi lain playing hard to get, yang artinya adalah banyak orang yang ingin jadi muridnya, tapi dia punya persyaratan begitu sangat luar biasa susahnya. Ada seorang rabi muda yang muncul, yang namanya Yesus atau Yesua, yang bukan hanya sekedar menunggu murid datang dan melamar kepada dia, tetapi rabi ini keliaran keluar untuk cari murid. Dan yang dia panggil adalah orang-orang yang biasa. Waktu dia di pinggir pantai ketemu dengan Petrus, dia bilang sama Petrus, "Hei Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Come, follow me." Kata come and follow me itu hanya diberikan kepada seseorang yang punya potensi, yang menurut seorang rabi dia bisa memikul kuk dia. Tapi rabi yang satu ini lain daripada yang lain, sebab dia bilang gini, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku apa? Ringan," dia bilang, "dan bebanku pun enak." Pada saat rabi lain penuh dengan persyaratan kuknya, penuh dengan kesulitan-kesulitan, penuh dengan peraturan,
Maka rabi yang satu ini bilang gini, kuku ringan dan bebanku pun enak. Dia bukan tunggu play hard to get, tapi dia pergi kemana-mana dan temui orang biasa. Nah, kenyataan bahwa Petrus menjadi nelayan berarti dalam masa pendidikan, Petrus sudah pernah gagal untuk naik dalam pendidikan yang berikutnya. Karena apa? Karena dia sudah jadi seorang nelayan. Bisa mengerti sampai sini? Karena dia nggak punya potensi untuk menjadi rabi, karena mungkin IQ-nya nggak nyanda, karena mungkin nggak hafal-hafal kitab Taurat, maka rabi bilang, udah mendingan lu nangkep ikan aja deh. Bisa ngerti maksud saya? Kenyataan bahwa dia menjadi seorang nelayan karena dia udah nggak punya potensi menurut rabi-rabi yang lain. Tetapi dia ketemu dengan seorang rabi yang namanya Yesus. Itu sebabnya kenapa waktu saudara baca kitab Matius pasal yang keempat, waktu kemudian Yesus panggil Petrus, dia bilang, "Come, follow me." Maka saudara lihat Petrus segera meninggalkan semuanya. Dia drop semuanya. Karena selama ini aku tidak dipandang oleh rabi manapun juga. Jalanku untuk menuju kepada tempat yang terhormat, jalanku untuk menuju pada tempat yang tinggi, seolah-olah sudah tertutup. Tiba-tiba ada seorang rabi yang believe in me. Ada seorang rabi yang masih muda yang believe that I can do it, that I can make it, bahwa saya bisa melakukannya, bahwa saya punya potensi untuk menjadi muridnya, saya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Makanya saudara, dia segera meninggalkan semua yang dia punya untuk ikut rabi itu. Sekarang firman Tuhan jadi make sense. Sebab pikiran saya selama ini, kenapa gara-gara cuma dipanggil mau dijadikan penjala manusia saja, dia harus drop semuanya. Sekarang semuanya jadi make sense. Oh, ternyata Yesus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang lain. Yesus percaya kepada Petrus, I believe that you can be my disciple. Kenapa kemudian waktu dia ketemu dengan Yohanes dan saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus, waktu mereka ketemu, Yesus ketemu dengan Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, dia panggil, "Come, follow me." Alkitab saya bilang, dengan segera Yakobus dan Yohanes meninggalkan Zebedeus, ayah mereka, dan pergi ngikut Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, kalau saudara nggak ngerti latar belakang ini, maka saudara pikir, jangan-jangan mereka dihipnotis sama Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak mengerti latar belakang ini, mungkin saudara pikir, wow, bagaimana perasaan Zebedeus sebagai seorang ayah? Pasti dia sakit hati dan dongkol kepada Tuhan Yesus. No, dia nggak sakit hati. No, dia nggak dongkol. Malah dia apa? Menurut saya dia bergembira. Menurut saya dia malah bilang kepada Yakobus dan Yohanes, "Go! Go!" Ada rabi yang finally believe in my sons. Ada seorang hamba Allah yang believe in my sons, bahwa anakku bisa jadi murid dia. Bisa bayangkan betapa bangganya Zebedeus pulang ke rumah. Waktu ketemu dengan istrinya, dia bilang, "Ma, anak-anak nggak pulang hari ini. Dan jangan berharap dia akan pulang untuk beberapa waktu lamanya." Mungkin mamanya bilang, "Kenapa? What happened?" Dia bilang, "Ada seorang rabi nama Yesua berkata kepada anak kita, bilang, come, follow me." Saya pikir suami istri itu akan rejoicing sedemikian rupa. Dan besok paginya waktu Zebedeus kembali ke kerjaan, pasti dia bangganya minta ampun. Pasti dia bilang sama teman-temannya yang lain, "Tanya dong, di mana anak gua?
Kok nggak ada yang nanya di mana anak gua? Mereka nggak sakit, mereka nggak apa-ngapain. Did you see what happened yesterday? Apakah kau tahu apa yang terjadi kemarin? Lu sih nggak lihat, lu sih pulang duluan, lu sih ketiduran. Ada rabi datang. Have you heard about him? Sudah kamu dengar tentang dia? Dan rabi yang penuh dengan kuasa itu panggil anak saya untuk jadi muridnya. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata, dalam kitab Yohanes dikatakan, bukan kamu yang pilih aku. Oh, itu terjadi dengan rabi-rabi lain. Oke? Tapi kali ini Yesus, rabi yang lain daripada yang lain, dia bilang gini, tapi aku yang pilih kamu. Kalau dulu kamu, kalau rabi yang lain, kamu yang harus punya potensi, kamu yang harus berjuang mati-matian. Tetapi tidak dengan rabi yang satu ini. Rabi yang satu ini berkata, aku yang pilih kamu. And I will make you. Aku yang akan menjadikan kamu. Halo. Bebannya ada siapa? Bukan ada di muridnya, bebannya ada siapa? Ada di Yesus. Dan aku sudah menetapkan untuk kamu berbuah. Dan buahmu banyak. Nah, selama beberapa waktu, once in a while, in a great while, selang beberapa waktu, biasanya muncul seorang rabi dengan kuk yang baru. Rabi yang demikian dikatakan, diterjemahkan di Alkitab kita, adalah rabi atau guru yang punya kuasa. Mereka punya authority. Itu yang mereka sebut dengan smika. S-M-E-E-C-H-A. Smika. Jadi muncul selang beberapa waktu, biasanya muncul seorang rabi yang baru, yang punya great authority, yang punya otoritas yang besar, yang punya smika. Nah, mari kita lihat Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar apa? Pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, punya authority, dia punya smika, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka yang diajarkan lain daripada yang lain, tidak seperti ahli Taurat mereka. Setelah Yesus, baca seterusnya pasal 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. No wonder. Hey, have you heard? Saudara sudah dengar? Ada seorang rabi yang lain daripada yang lain. Dia beritakan firman Tuhan. Dia interpretasikan Taurat Tuhan dengan lain daripada yang tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa kamu dengar. Dia lain daripada yang lain. No wonder berbondong-bondong orang ikut. Orang sampai turun gunung, naik gunung. Mereka sampai pergi, ikuti kemana dia pergi. Waktu Yesus menyeberang dengan perahu, mereka ikut di sana. Ribuan orang ikut. Sampai mereka lupa makan. What do you think? Karena ada seorang rabi dengan smika, dengan otoritas yang baru. Mereka sampai mau turun gunung, naik gunung. Mereka sampai lupa makan. Hanya untuk mendengarkan pengajaran dari seorang rabi dengan otoritas yang baru. Wow. Dan biasanya seorang rabi dengan otoritas yang baru akan berkata seperti ini. Mari kita buka Matius pasal yang ke-5. Haha. Are you excited? Saya cuma mau gini. Saya cuma mau bahwa gereja kita bukan cuma sekedar isinya orang-orang yang tahu loncat-loncat, yang tahu teriak-teriak, yang cuma sekedar taunya hura-hura, tapi nggak tahu firman Tuhan. Halo. Saya mau saudara tetap bisa loncat-loncat, tetap bisa sorak-sorai, tetap bisa rejoicing. But saudara ada isinya, bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Halo. Tapi saya mau saudara semua punya knowledge of God, punya cinta akan firman Tuhan. Dan saya yakin kalau saudara mengerti latar belakang ini, waktu saudara baca firman Tuhan jadi nempel, saudara. Sebab engkau tahu kenapa latar belakangnya demikian. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-38. Seorang rabi dengan otoritas yang mempunyai kuk yang baru, tidak mengajar seperti kebanyakan ahli Taurat. Rabi yang dengan otoritas yang baru akan bilang seperti ini.
Ayat 38. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Itu tanda-tandanya seorang rabi dengan interpretasi yang berbeda. Kamu sudah dengar dari rabi lain. But I tell you. Bisa ngerti maksud yang dimaksud? Bisa ngerti yang dimaksud? Kamu sudah dengar orang-orang lain mengajar seperti itu. Kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, I come with a new yoke. Aku datang dengan pewahyuan yang baru. Aku datang dengan kuk yang baru. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang tidak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar. See? Ini yang membuat dia berbeda. Kamu sudah mendengar. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. But I tell you, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa mengerti? Dan saudara bisa baca itu di mana-mana ada di Alkitab, di mana Yesus berkata, kamu sudah mendengar. But I tell you, tapi aku berikan kepadamu sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku apa? Ringan dan bebanku pun apa? Enak dikata. Nah, dengar. Taurat adalah pusat kehidupan. In fact, kalau saudara baca, saya iseng, saya lihat Taurat itu artinya apa sih? Taurat itu artinya hukum. Taurat itu artinya hukum. Taurat itu artinya petunjuk. Dan Taurat itu artinya instruksi. Jadi sudah bisa bayangkan, Taurat di mata mereka merupakan hukum, merupakan petunjuk, merupakan instruksi dari Tuhan yang disampaikan melalui Musa untuk bagaimana caranya supaya kita hidup di dunia ini dengan berhasil. Saudara bisa lihat betapa Taurat merupakan sentral buat kehidupan mereka. Nah sekarang yang menarik perhatian dan menjadi pertanyaan banyak orang adalah, dari mana Yesus dapat semuanya ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya kalau saudara baca Matius pasal yang ke-13, saudara akan ketemu ayat yang ke-54. Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-54. Atau ayat yang ke-53 deh, kita mulai. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya ia di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, ini yang selalu jadi pertanyaan mereka, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dari mana dia dapat ini? Kemudian saudara bisa baca terus, bukankah dia anak tukang kayu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari mana dia dapat semua ini? Nah saudara perlu tahu latar belakangnya sebentar. Biasanya seorang rabi dengan smika, dengan otoritas baru, dengan kuasa, itu harus mendapat pengakuan tentang kuasanya dari paling tidak 2 orang rabi yang punya smika juga. Jadi harus ada rabi lain yang punya otoritas, dia mengakui orang itu. Entah lehen, entah keluar dari perkataan mereka, mengakui, endorse, kayak validasi, divalidasi rabi yang ini memang betul seorang rabi. Seperti diordain gitu, divalidasi. Betul ini orang. Nah, siapa? Mereka mempertanyakan, siapa yang mengesahkan pelayanan orang ini? Dari mana dia dapat semuanya ini? Saya nggak tahu. Buat saya, this is very interesting. Buat saya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, membuat Alkitab jadi hidup. Nah, mari kita buka Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Pak, apa hubungannya ini dengan keluargaku yang hancur berantakan? Sebentar. Apa hubungannya dengan kartu kreditku yang kelibet-libet? Sebentar. Apa hubungannya aku lagi sakit? Sebentar. Halo, sebentar. Oke? Jangan mikirin dirimu sendiri, mikirin orang lain juga.
Apa hubungannya dengan pacarku yang barusan mutusin aku? Well, too bad. It's good news. Mendingan diputusin lagi pacaran daripada lagi sudah menikah kan? Halo. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ingat Yohanes Pembaptis? Ini ayat tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang rabi dengan otoritas. Oke? Dia sekarang lagi apa? Endorse siapa? Yesus. Dia bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wow. Berarti ada satu rabi yang sudah dengan otoritas yang sudah endorse Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya. Yohanes adalah seorang rabi dengan otoritas. Pasti ada murid-murid dia juga kan? Betul kan? Pasti ada murid-murid yang ngikut kemana dia pergi. Betul apa tidak? Pasti murid-muridnya juga dengar. Gurunya berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Wow. Who is this man? Sehingga my rabbi bilang sama orang muda ini, akulah yang seharusnya dibaptis oleh kamu. Can you imagine? Sudah bisa bayangkan hal itu? Kemudian dikatakan, dan engkau yang datang kepadaku, kata Yohanes. Ini kayak kalau saudara nonton film kungfu, ini master ketemu master. Tiba-tiba master yang satu ini, murid-murid daripada master yang katanya jagoan ini, tiba-tiba bengong karena masternya tunduk sama master lain yang masih muda. Yang siapa ini orang kan sampai masterku tunduk sama dia. Wah. Ya, ini kalau cerita kungfu pasti lebih masuk nih. Saya tahu, nah begitu saya ngomong kungfu langsung semuanya. Oke. Jadi ada bagusnya nonton film kungfu, saudara. Ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Cuilah mantap. Ini omongan antara master sama master. Ini murid-murid lewat nih, lewat. Nah, ini antara master dengan master. Sudah dan Yohanes pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ingat, tadi kita sudah dengar Yohanes endorse Tuhan Yesus. Harus ada dua yang endorse. Siapa lagi yang kira-kira endorse dia? Sesudah dia dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Seperti burung merpati. Halo? Seperti burung merpati. Halo? Bukan bu? Kamu seperti Mr. Bean. Tapi kamu bukan Mr. Bean. Gitu kan? Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah. Ini will get him into trouble. Ini yang akan menyebabkan dia kemudian ditanyain orang. Mari kita lihat ke Matius pasal yang ke-21. Ayat 23. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala. Ini yang datang bukan sembarangan orang, saudara. Waktu Yesus ngajar, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. I'm sorry, I did it on purpose. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya. Ini pertanyaannya.
Kenapa ini jadi such a big deal? Now you understand kenapa ini jadi such a big deal buat mereka. Kemudian dikatakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang endorse kamu? Dengan kuasa mana kamu melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Nah, saudara tahu, orang Yahudi kalau ditanya, kalau dia jagoan, dia seorang rabi, kalau dia ditanya, dia menguasai keadaan, maka dijawab dengan apa? Dengan pertanyaan lagi. Asik. Yesus kemudian, maka jawab Yesus, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dia ditanya, diajukan pertanyaan lagi. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Tuh, ini pertanyaannya. Lu boleh tanya, dari mana gue dapat kuasa ini? Gue tanya lu satu pertanyaan. Kalau lu bisa jawab, gue kasih jawabannya. Sekarang ini pertanyaannya, dari mana baptisan Yohanes? Artinya begini, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Nah, Yohanes bicara soal Yohanes Pembaptis. Orang yang sudah diakui oleh mereka semua sebagai orang yang punya otoritas. Sebagai rabi yang punya otoritas. Mereka memperbincangkannya di antara mereka. Dan berkata, ini perkataan orang Belanda bilang onder onsje. Ini antara mereka sendiri, antara tua-tua dan para imam. Jikalau kita katakan dari surga, maka ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Karena Yohanes sudah pernah endorse dia kan? Betul kan? Very, very good. Waktu saya baca ini saya sampai, wow. Kemudian, tetapi jikalau kita katakan, nah ini perkataan para tua-tua dan imam-imam itu. Tetapi kalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Nah loh. Jadi Yesus bukannya jawab mereka, tapi Yesus pojokkan mereka. Yesus pojokkan mereka. Nah lu sekarang lu jawab deh. Kalau lu bilang dari surga, berarti lu harus endorse gue juga. Karena Yohanes endorse saya. Kalau lu bilang dari manusia, berarti lu gak percaya sama Yohanes. Sedangkan Yohanes diakui banyak orang. Mampus gak lu? Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi muridnya, saudara bilang, yes! Yes! Kalau saudara jadi muridnya, saudara bilang, mampus lu, siapa suruh nanya-nanya? Kalau saudara jadi muridnya, saya rasa kepala saudara tegak dan bilang, slap high five sama yang lain. Wah, skakmat. Oh, mampus lu, ngapain lu nanya-nanya? Wow, saudara bisa bayangkan atmosfer yang terbangun di situ di antara para imam-imam dan tua-tua, tapi juga bandingkan dengan atmosfer yang sedang terbangun di kalangan para murid-murid. Wow. Kemudian, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Buat seorang nabi, buat seorang rabi, buat seorang tua-tua dan imam-imam untuk jawab, kami tidak tahu. Itu merupakan sesuatu yang memalukan. I don't know. Kami nggak tahu. Dan Yesus berkata pada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakannya kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Mikir sendiri. Wah, jadi lain kali ada orang tanya lagi. Mereka sudah tahu bahwa ahli-ahli Taurat mereka sudah pernah tanya dan gak bisa jawab. Nah sekarang, now that you understand. Sekarang, saya mau saudara grab this, saya mau saudara terima ini. Bahwa bayangkan bagaimana perasaan murid-muridnya. Ikut seorang rabi yang muda, yang tidak seperti rabi yang lain. Rabi yang lain pernah tidak percaya sama mereka.
Tapi yang satu ini bukan hanya sekedar bisa percaya kepadanya, tapi Rabi yang satu ini tunjukkan betul-betul bahwa dia punya kuasa. Bahwa dia bukan sembarangan orang. Saudara bisa bayangkan betapa bangganya untuk menjadi muridnya. Saudara bisa bayangkan. Itu sebabnya kenapa mereka habis-habisan untuk Yesus. Dan saya mau saudara lihat apa yang terjadi kepada mereka kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-13. Mari baca bersama-sama dengan saya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow. Everybody knows, semua orang tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Artinya dia tidak masuk ke tingkat-tingkat yang diperlukan untuk menjadi murid seorang rabi. Saya suka dalam terjemahan NIV, New International Version, dikatakan begini. And they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled. Gak sekolahan. Unschooled. Ordinary men. They were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Orang-orang tercengang melihat Petrus dan Yohanes. Mereka tahu ini orang-orang bukan orang-orang sekolahan, tetapi kemudian mereka kenali bahwa orang-orang ini pernah bersama-sama dengan siapa? Nah, saudara tahu pada saat itu Yesus sudah nggak bersama dengan mereka. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi mereka dikenali sebagai orang-orang yang pernah bersama dengan Yesus. Now this is the challenge. Ini tantangannya buat kita semua. Yesus sudah nggak bersama lagi dengan kita. Tapi firman-Nya ada di tangan kita. Adakah orang-orang di sekeliling kita bisa take note, bisa mengenali bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saudara bisa lihat bagaimana perubahan yang sangat mendasar dari seorang nelayan biasa yang tidak sekolahan. But at the end of this, di Kisah Para Rasul, kemudian dikenal sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Suatu perubahan yang sangat drastis, sehingga orang kenali mereka pasti sudah bersama dengan Yesus. Have you been with Jesus? Apakah engkau ikut Yesus sedemikian rupa sehingga orang mengenali saudara bahwa mereka adalah pengikut Yesus? Itulah challenge buat kita, itulah tantangan buat kita. Sudah bertahun-tahun saya pergi ke gereja, Alkitab berkata, Petrus dari orang yang biasa, seorang nelayan yang bodoh, yang tidak terpelajar, tapi karena ikut bersama dengan Tuhan Yesus, pikul kuk yang dia pasangkan, ikut setiap omongan-omongan, setiap interpretasinya diikutin. Kemudian end up berakhir sebagai orang yang berani, orang yang berubah, orang yang punya hikmat dan lain sebagainya, yang mencengangkan banyak orang.